pasiennya suruh masuk aja deh. Ayo Mbak. Ibu silakan masuk Bu. Makasih Mbak. Ibu silakan masuk Bu. Sini Bu. Siap Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pasang KB Mbak kesini. Sebelumnya udah pernah kesini Bu? Udah pernah 2 bulan yang lalu tuh saya bersalinnya sama ibu bidan Haslinda. Oh, namanya siapa Ibu? Ibu Bunga. Bu. Oh, usia 30 Bu. Iya. Oh ya udah. Di tensi terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ada tensi. Ya, tekanan darah ibu 120/70. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Tolong antarkan ibunya ke ruangan. Ibu, ibu pasien. Siang Ibu. Oh iya siang Ibu. Ini dengan Ibu Bunga. Iya. Ibu Bunga pasien saya yang 2 bulan lalu. Iya Bu, yang kemarin bersalin. Bagaimana anaknya Bu? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu Bidan, saya kesini pengen pasang KB. Soalnya tuh kan saya juga nggak pernah pasang, jadi pengen coba-coba KB yang cocok. Ada banyak KB ya Bu. Ibu maunya yang suntik, yang pil, atau yang biasa sekarang itu kan biasanya orang pakai itu IUD karena lebih aman. Jadi Ibu maunya yang Ibu biasa dengar yang mana ya Bu? Kalau untuk yang suntik tuh Bu ya, yang 1 sama 3 bulan tuh kebetulan saya nggak pengen Bu ya, karena mungkin nanti efeknya bisa ke badan. Saya pengen tahu tuh Bu, yang alat kontrasepsi atau KB yang dimasukin ke dalam rahim tuh Bu. Oh, KDR. Ya, Ya, yang itu yang tadi saya sebutkan. Iya, saya tuh saya pengennya itu mungkin Bu. Itu gimana Bu ya? Saya kasih tahu kelebihannya dulu atau kekurangannya dulu nih Bu. Mungkin kelebihannya dulu deh Bu. Kelebihannya dia itu efektif, sangat efektif daripada KB yang lain memang karena dia itu jangka untuk hamilnya itu selama 5 tahun dan ibu pemeriksaannya itu cuma 1 kali setahun, tidak seperti yang lain apalagi pil. Jadi kita harus betul-betul mengingatkan tidak sama dengan yang IUD ini. Kita aman saja jika kita ingin melakukan hubungan seksual dengan suami. Dan untuk ASI jangan takut karena ibu sekarang kan masih ASI kan Bu, masih memberikan ASI dengan anak. Itu ASInya tidak akan berubah volumenya ataupun kualitas ASInya tetap bagus dan tidak ada perubahan apapun. Kalau untuk kerugiannya tuh gimana Bu? Kalau misalnya nanti ibu sudah pakai, jangan kaget kalau misalnya ada rasa sakit atau kejang di bagian alat reproduksi ibu selama itu hanya 2-3 hari saja kok Bu, tidak lama. Dan untuk siklus haid, ibu tidak usah kaget kalau misalnya selama 3 bulan setelah pemakaian
setelah 3 bulan itu akan normal kembali. Itu saja Bu. Berubahnya mungkin itu seperti apa Ibu? Berubah dalam Mungkin- waktu 3 bulan pertama itu seperti apa? Mungkin haidnya ibu yang biasanya normal-normal saja, yang biasanya haidnya lancar, mungkin darahnya mungkin sedikit atau lebih banyak dari sebelumnya, seperti itu mungkin. Jadi gitu Bu ya. Mungkin ada efek-efek lain atau mungkin seperti itu aja Bu. Kalau misalnya Kak saya kan misalnya ngangkat-ngangkat berat atau ngangkat yang beban terlalu berat tuh boleh nggak Bu pasang dengan dimasukkan alat ke dalam rahim saya itu? Nah itu juga ibu jangan kerja terlalu berat karena takutnya itu ditakutkan karena ini kan alat dalam rahim ibu. Takutnya jika ibu kerja terlalu berat seperti mengangkat beban yang sangat berat itu takutnya AKDR-nya keluar. Itu ditakutkan Bu. Iya deh Bu, mungkin saya mau coba ya alat Bu. itu. Boleh. Lama nggak Ibu pasang alatnya tuh? Ya, sebentar aja. Dan ibu itu salah satu kelebihannya itu bisa dipakai kapan saja. Sekarang pun ibu jika mau pakai bisa. Tetapi sebelumnya kita lakukan inform konsen dulu ibu. Inform konsen itu persetujuan dari ibu. Nah itu untuk tujuannya itu untuk agar kita berdua jika nanti terjadi apa-apa dengan ibu ke depannya, kita bisa membicarakannya itu dihukum ibu. Jadi lewat hukum. Ibu tidak bisa menuntut saya karena ibu sudah melakukan persetujuan. Kita berdua sudah melakukan persetujuan di inform konsen ini. Bagaimana ibu bersedia? Oke, baiklah saya mengisi dulu inform konsennya ya ibu. Nama lengkap ibu? Bunga Dahlia. Tempat tanggal lahir ibu Balikpapan, tanggal berapa bu? 7 Februari. Pekerjaan ibu? Kerjanya sekarang ini saya lagi ngajar di SD. Makanya tuh Bu saya agak takut kalau misalnya jalan naik tangga tuh siapa tahu pengaruh. Kalau tangga, kalau misalnya ibu ngangkat berat, nah itu yang bermasalah ibu. Oh iya. Nama suami ibu siapa ya? Nama suaminya Bapak Jusman. Bapak Jusman. Bapak Jusmannya sekarang di mana ya? Sama Ibu, dia kebetulan ngajar. Ngajar juga. Ngajar juga. Di SD. Di SD juga ngajar. Jadi sekarang lagi ngajar nih bu, jadi nggak ngantar ibu. Iya, enggak. Bapaknya lagi ngajar, terus saya kesini tadi dianterin sama saudara. Umurnya berapa ya bu? 30 tahun. Tanda tangannya ibu. Sebelah sini. Terima kasih ibu. Ayo ibu, kita masuk ya. Kita masuk ke ruangan untuk memasang langsung alat AKDR. Iya bu. Gimana ibu? Agak sakit ya bu? Iya, sedikit. Memang seperti itu. Karena sudah selesai ini, jadi saya ingatkan lagi kembali pada ibu, jangan mengangkat yang berat-berat ya ibu. Takutnya nanti keluar alatnya itu dari rahim ibu itu ditambahkan. Juga mungkin dalam melakukan hubungan seksual nanti ibu akan merasa terganggu pada awal-awalnya, tetapi nanti tidak akan terganggu kok kalau sudah terbiasa. Dan jangan lupa untuk check up 1 tahunnya ibu. Lagi. Kalau untuk ada keluhan-keluhan dalam beberapa hari ini karena baru, saya bisa ya Bu datang ke sini nanya-nanya. Kesini aja bu. Iya, itu saja ya bu. Ya terima kasih Bu Bidan. Kapan-kapan saya mau kesini lagi. Hati-hati ya ibu. Iya. yang wajib periksa. Oh iya kak, itu saya ngantar ke sini. Oh, masih adik tingkat saya ya? Iya kak. Oh iya. Ya udah ya dek ya.
Bu. Silakan Bu ya. Oh iya. Selamat siang Ibu. Siap. Ada yang bisa kami bantu? Ada, saya mau ganti KB. Sebelumnya udah pernah kesini belum? Oh, saya data dulu ya Ibu ya. Namanya siapa Ibu? Ade Ayu. Ade Ayu. Tanggal lahirnya Bu? Tanggal 6. Bulan 6. Tahun 88 lah. Di tensi dulu ya Ibu. Ada tolong tensi Ibunya. Tinggal di mana? Di samping. Di sini tinggalnya sama siapa nih? Sama suami. Bisa. Bisa Bu. Ya, tekanan darahnya Ibu normal ya, 40, bisa dihitung. Terima kasih Bu. Tolong antarkan Ibunya ke dalam. Ya Mbak, mari saya angkat. Ibu, mari kasih. Selamat siang Ibu. Iya. Ibu Ade ya. Iya. Baru pertama kali ya Bu kesini. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, saya mau ganti KB Bu. Saya kan pakai KB suntik, tapi untuk suntiknya dengan saya melar sama timbul flek-flek gitu. Oh iya, emang itu efek samping dari KB suntik. Saya mau pasang KB yang masukkan dalam rahim itu KB apa ya Bu? Oh, itu KDR yang biasa dipakai sekarang itu yang namanya IUD. Itu memang dimasukkan dalam rahim Bu, beda sama KB yang lain. Sampingnya itu apa ya Bu? Ibu mau tahu kerugiannya dari IUD? Iya. Kerugiannya itu dia tidak seperti KB yang lain, dia tidak mengganggu sistem hormon, misalnya membuat orang melar dan membuat flek-flek hitam, dia tidak seperti itu. Kerugiannya itu hanya pada saat pertama pemakaian akan terasa sakit di alat reproduksi ibu selama 2-3 hari, tetapi setelah itu tidak lagi Bu. Kemudian dia juga mengganggu pada saat haid, ada perubahan siklus haid. Misalnya ibu kan biasanya haidnya normal, pada saat setelah memakai IUD ini mungkin darah haid ibu sedikit ataupun lebih dari biasanya. Itu saja sih Bu, kerugian dari IUD ini tidak berdampak kepada pada sistem hormon ibu, itu saja. Kelebihannya pun sangat banyak. IUD ini ibu tidak perlu takut-takut lagi, ibu tidak perlu 3 bulan sekali konsul sama saya, tidak, tapi hanya 1 kali setahun konsultasi lagi. Ibu tidak bisa ibu bisa menggunakan ini selama 5 tahun, jadi aman saja ibu jika ibu memakai KB ini, dan produksi ASI ibu pun volume ASInya tidak berpengaruh dan kualitas ASInya pun tidak juga berpengaruh pada ASI ibu. Kelebihannya IUD itu ibu. Kalau soal bekerja berat itu apa tidak lepas Bu? Nah itu juga setelah memakai KB ini ibu tidak disarankan untuk melakukan kegiatan yang seperti mengangkat berat-berat karena ditakutkan itu keluar dari rahim ibu. Nah kan ya itu bisa keluar saat ibu mengangkat alat yang berat-berat. Itu saja ibu, jadi ibu mau pakai KB IUD. Saya mencoba. Sebelumnya itu kita melakukan inform konsen dulu ya ibu. Nah, sudah tahu inform konsen, sudah pernah dengar ibu inform konsen itu seperti apa? Belum Bu. Belum. Nah itu persetujuan dari saya dan ibu.
nanti jika setelah ibu memakai KB ini ada terjadi sesuatu kepada ibu, nah itu bisa kita selesaikan di pengadilan secara hukum. Jadi ibu tidak bisa menuntut saya apabila nanti setelah memakai KB ini ibu menuntut saya, itu tidak bisa. Dan saya juga tidak bisa menuntut ibu seperti itu ya ibu. Jadi ini persetujuan antara kita berdua. Jadi sebelum ibu pakai kita lakukan ini dahulu. Jadi ibu mau, ibu sudah setuju untuk memakai KB ini. Ya, setuju. Nah, ya baiklah, saya informasi dulu ya ibu. Nah, nama lengkap ibu siapa ya? Dia Lestari. Terus pekerjaan ibu Sebagai PNS. PNS. Suami ibu namanya siapa ya bu? Anas. Anas. Suami ibu di sini ya bu? Sama ya bu. Pekerjaannya apa bu? Pejabat. Pejabat. Baru ya bu nikahnya bu? Atau sudah lama? Baru 2 tahun. Berarti masih baru ya bu. Baiklah bu, tanda tangan ya ibu. Sebelah sini bu. Oke, terima kasih ibu. Kita ke ruangan untuk pemasangan KB-nya langsung ya ibu, karena KB-nya bisa dipasang langsung. Oke, Bapak ikuti saya ya ibu. Sakit ya bu pada saat pemasangan? Lumayan. Memang itu ya bu, itu wajar karena ada alat yang dimasukkan di dalam rahim, jadi wajar saja apabila sakit. Nah, saya sarankan kepada ibu untuk tidak mengangkat alat-alat yang berat ya bu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, takutnya keluar alat-alatnya itu. Itu saja ya bu yang saya sarankan untuk ibu. Apabila nanti ada keluhan-keluhan lain, ibu bisa datang kembali ke sini. Iya, bisa konsul sama saya. Datang saja bu. Ya. Terima kasih ya ibu sebelumnya. Makasih, ya. Hati-hati